Bu Oh Ede, baik, udah yang baik. Ananda Wahyu, apakah Anda sehat sekarang? alhamdulillah sehat. Apa kabar keluarga di rumah Anda? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah sehat. Kabar sekolahnya gimana, aman? Tugas-tugas daring sekarang aman? Alhamdulillah aman juga, Pak. Wah, ini alhamdulillah semua aman semua ini ya. Kira-kira seperti itu bayangannya, nak. Ya, Pak. Iya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Saudara maupun yang di rumah dan lain-lain sebagainya. Amin. Amin. Baik, Nanda, eh, apakah Nanda tahu atau mengetahui mengapa Nanda dipanggil ke ruangan BK ini? Aku, Pak, Eh, karena keseringan terlambat dalam ke sekolah. oh iya, jadi Nanda ini sering terlambat ke sekolah ini berarti. Ya, Pak, belum mandiri dalam ke sekolahnya. Misal Oh ngecetak iya 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 iya. bisa terlambat. Mm, 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 mm. Nanda kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3? Ini masuk kelas. Kelas 3 ya. Jadi, apakah Nanda pernah sebelumnya datang ke ruangan BK atau baru ini? Baru sekali ini, Pak, Baru datang ke sekali ini, iya. Jadi, paham nggak Nanda apa itu BK, apa itu bimbingan dan konseling? bimbingan coaching itu tempat kita untuk minta pendapat bagaimana cara mengatasi keseringan Mm-mm, kelambatan dalam ke sekolah agar mm-mm. mandiri. Oh iya, pintar. Artinya Nanda ini udah memahami begitu ya apa itu BK gitu ya nah. Insya Allah dikit-dikit paham, Insya Pak. Allah dikit-dikit ya betul itu apa yang Anda sampaikan. BK itu adalah wadah begitu ya. Jadi tempat curhat, tempat menyampaikan pendapat gitu loh. Tempat menyelesaikan masalah, ya seperti itu kurang lebihnya seperti itu Nanda. Ya, Pak. Berarti Nanda paham sekarang ya bahwasanya kita sekarang akan melaksanakan layanan konseling seperti itu. Siap, Pak. Baik. Jadi sebelum kita lanjut ya ke tahap selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Jadi benar apa yang Nanda sampaikan tadi ya. Oh, konseling itu tempat menyampaikan pendapat, misalnya kalau kata orang yang lebih ngetren itu curhat gitu lah. Boleh juga diartikan seperti itu. Jadi bimbingan dan konseling Nanda adalah eh, salah satu wadah gitu loh ya atau tempat ya untuk menyampaikan atau mengentaskan permasalahan ya kepada seseorang yang ahli dalam hal ini guru BK atau konselor ya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan klien dalam hal ini adalah Nanda Wahyu ya. Ya, Dan klien tersebut dalam kondisi mungkin mengalami misalnya pikiran yang kurang enak atau misalnya ada hal-hal yang mengganggu lah dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu ya. Jadi tujuan dilaksanakan dari hal tersebut yaitu adalah untuk membantu meringankan beban pikiran gitu loh, meringankan beban masalah gitu. Intinya membantu Nanda supaya Nanda itu dalam mengambil keputusan atau dalam menentukan langkah-langkah itu bisa lebih baik. Jadi seperti itu Nanda ya. ya, Pak. Oh iya, jadi konseling itu membantu mungkin yang mungkin Nanda pernah mendengar gitu loh. Oh, konseling itu kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita belum melaksanakan itu kan berbeda Nanda ya kan? Beda orang, beda orang. Oh Pendapat orang iya. Maksudnya kan beda. ketika kita melihat langsung kan itu berbeda dengan kita yang dari mendengar saja atau kita langsung melaksanakan ketimbang mendengar dari orang lain kan seperti itu. Ya, Ya, betul Nanda ya.
Jadi mengenai konseling sudah bisa ya Nanda mungkin mengartikan gitu. Siap memahami. Hai, siap. Baik, langsung saja Nanda Wahyu ya. Boleh Nanda ceritakan apa yang menyebabkan Nanda datang di sini atau apa yang ada dalam pikiran Ananda sehingga hati Ananda itu tergerak menemui Bapak di ruangan ini. Jadi Hmm? tujuan saya ke Bapak konseling ini untuk Hmm? mengatasi bagaimana cara ketelak ini agar tidak terlambat lagi datang ke Hmm? sekolah dan Hmm? bisa mandiri, Mandiri dalam belajar ya. mandiri dan belajar. Hmm. Di sini Ananda menyampaikan ya bahwa Ananda itu sering terlambat datang ke sekolah dan kurang mandiri gitu loh dalam belajar gitu loh. Belum mandiri belajar dan sering terlambat. Sering terlambat ya. Eh ini Ananda ke sekolahnya masuk jam berapa? Jam 7.30 apa jam 6? Jam 7.30. Jam 7.30. Jarak dari rumah ke sekolah berapa menit? Sekitaran sejam setengah. Sejam setengah. Jauh kali itu Nanda. Ya Pak, karena naik angkot. Oh, naik angkot. Jadi kalau ini sering terlambat Sering karena lampu terlambat. merah. Itu kalau misalnya masuk jam 7.30, sedangkan dari rumah Nanda jauh sekali ya. Itu Nanda berangkat dari rumah tuh jam berapa tuh ke sekolah? Ya, saya jam 7, Pak. Oh, jam 7 ya. Terkejar tuh jam 7 tuh ya. Ya, itulah sering terlambat tuh, Pak. Nggak Iya, terkejar iya, iya, lagi. iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Ke sekolahnya naik angkot tadi ya. Naik angkot, Pak. Kadang temu lampu merah lama kan. Terus Mm-mm. macet. Mm-mm. Kalau Bapak boleh tahu Nanda tidurnya jam berapa tuh tidur malamnya? Maghrib apa ada jam 12 malam? Ini banyak pula pengaruh, Pak. Hmm. Jadi kadang tuh tidurnya nih suka begadang. Sekitaran Ya. jam 1 baru tidur karena main Mm-mm. game kan. Iya, 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 iya. Jadi, Bangunnya kan kalau jam 5 bisa agak telat. Kalau dibangunlah jam 7 tuh kan mm-mm. telat, Pak. Iya, iya, iya. Jadi jam berapa tuh biasanya tidur malam itu? Biasanya jam 1, jam 12 lah, Pak. Oh, iya, iya. Ada ndak orang tua Nanda, eh, Wahyu, jangan tidur malam-malam, besok mau sekolah. Jam 9, jam 10 tidurlah, katanya. Ada orang tua menyampaikan seperti itu? Ada, Pak, tapi kadang Ada. tuh nggak Hmm? didengar kadang Kadang tuanya. dia cuaca aja Ya, ndak Pak. boleh udah itu doh. Oh, kayak gitu. Tapi kan itulah namanya orang tua selalu menasehati gitu ya. Ya, Pak. Iya, 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 iya. Nah, yang nggak Hmm? mendengarkan kata-kata orang tua. Iya, 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 iya. Jadi begini ya Nanda ya. Itu Ya, memang kalau Bapak lihat ya, itu jarak rumah Nanda ke sekolah itu ya, dari rumah Wahyu ke sekolah itu kan tadi cukup jauh gitu loh. Mengapa Ananda tidak mencari misalnya kos-kosan dekat sekolah kan biar enak? ini masalahnya Hmm? keluarga ini Hmm? pas-pasan, Pak, untuk Oh, makan kan ekonominya ekonomi masalahnya, Pak. Iya, 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 iya. Yang Mm-mm. ngekos juga Mm-mm. biayanya, Pak. Ya, otomatis bertambah lagi. Mm-mm. Jadi terkait yang disampaikan Anda tadi ya, memang pertama ini ya kendalanya jarak gitu loh kan. Nah, sebelum Ya. Ananda sekolah di sini ya, itu pasti kan sudah dipikirkan gitu loh. Oh, jarak dari rumah saya ke sekolah sekian lama gitu loh. Jadi maksudnya terkejar enggak saya ke sana? Nah, kalau misalnya enggak terkejar, itu kan Ananda sudah punya gitu loh jalan, sudah punya peta gitu loh. Oh, saya kalau misalnya masuk jam 7, sedangkan jarak dari sini ke sana misalnya 1,5 jam atau setengah jam,
saya misalnya bisa datang lebih cepat atau misalnya jam 5 itu Anda sudah berangkat dari rumah. Nggak ada kepikiran seperti itu. Ada Pak, tapi cuma Oh, inilah kawan-kawan tongkrongan nih kan hmm, setiap malam ini mau ngajak nongkrong ada bareng, main nongkrong. bola. Hmm, iya, iya. Namanya lagi usia remaja ya Wahyu ya. Jadi biasalah itu nongkrong. Tapi jangan pula kalau misalnya setiap malam nongkrongnya itu kan tidak bagus juga kan akhirnya kan. Ya, Jadi tadi kan disampaikan ada juga kurang mandiri ini. Ini belajar Wahyu kurang mandiri ini seperti apa? Atau misalnya ketika di sekolah itu pengennya dijelaskan beneran, oh ini seperti ini. Itu mandirinya kurang mandirinya gimana itu Yu? Apakah Wahyu misalnya sering mencontek atau tidak paham menjelaskan dosen atau atau Yu? mm, Atau kurang Wahyu? mandirinya ini Hmm? bagian tugas yang dikasih dengan guru Pak. Terkadang tuh nggak paham ya, akhirnya kan lihat punya teman itu kan harusnya tidak mandiri. Nah, Nggak buat tugas yang disuruh. hmm, iya 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 iya. Oh seperti itu. Nah, Ya Pak. jadi mengenai yang disampaikan Wahyu tadi ya, itu sebenarnya ber berhubungan gitu loh. Artinya saling keterkaitan. Kalau misalnya Nanda datangnya ibaratnya itu tidak pernah terlambat ya, datang tepat waktu gitu loh. Mungkin bagusnya 5 menit atau 10 menit sebelum bel masuk kan Nanda sudah di sekolah. Nah, ketika misalnya datang pagi itu lebih cepat Nanda, itu bisa menyebabkan belajar itu mandiri. Nah, sekarang mengapa tidak mandiri? Karena Nanda datang saja kan itu udah terburu-buru kan. Mana mau belajarnya lagi? Kan seperti itu kira-kira. Nah, Iya Pak. jadi di sini Bapak ya memberikan saran gitu loh supaya Nanda tidak terlambat lagi dan belajarnya Mandiri. itu ya lebih baik mandiri. Kan baiknya seperti itu ya kan. Jadi Nanda ya pertama ini kita berbicara mengenai eh terlambat gitu loh. Nah, Ananda kan tadi sudah disampaikan bahwasanya dari jarak sana ke sana sekian jam. Nah, Ananda kalau misalnya tidak Ya. terlambat ya, itu harus cepat-cepat berangkat dari rumah. Kalau misalnya jam eh, pagi-pagi kali itu belum ada angkot ya, itu Ananda bisa pakai motor. Kan seperti itu kan untuk apa? Untuk meminimalisir atau kalau misalnya memang kali jauh itu coba nanti dibicarakan lagi dengan orang tuanya, Pak. Gimana kalau saya misalnya ngontrak gitu loh, atau ngekos kan di sekitaran sekolah. Itu kan lebih, memang sih yang pertama kita nggak terlalu sering di jalan kan, jadi agak santai ke sekolah. Itu Ya. juga seperti itu. Nah, coba nanti dimusyawarahkan, disampaikan baik-baik, karena ketika Ananda jauh ya perjalanan jauh itu sebenarnya sih capek di jalan kan. Mana pulang lagi mau ke sana lagi, itu kan menguras tenaga dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya tempat dekat, Ananda bisa sebenarnya itu belajar yang lebih intensif ya. Itu kalau misalnya belajar yang mandiri fokus, lebih Lebih fokus kan ke pelajaran. betul. Mengejar waktu ya. Jadi bisa seperti itu dilakukan nih. Ya, mana? Tapi Saya kalau misalnya ngalor. mau tepat sekarang mau dari rumah itu berangkatnya harus cepat supaya nggak telat, ya kan? Ya. Ya seperti itu. Kira-kira seperti itu Nanda ya. Gimana kalau menurut Anda apa misalnya hal-hal yang perlu dilakukan mengenai hal ini? Mungkin sudah ada rancangan supaya nggak terlambat lagi atau gimana? Eh, rencananya nih Pak, Hmm, utama apa tuh? dicoba dulu berhenti Ah, bergadang, berhenti oh, nongkrong dulu, biar hmm, bangun pagi kan bisa hmm. ngejar waktu Ya, ya betul betul. cepat lebih awal gitu. Hmm, Terus biar mandirinya ini tugasnya hmm. kalau itu langsung dikerjakan biar
bisa main lapo lagi, misal main HP game. Ya Kalau betul. Ya betul. Nah tadi lupa Bapak menyampaikan ya, itu sebenarnya tidur malam itu memang mempengaruhi gitu loh. Ketika misalnya kita tidur itu kan kita diwajibkan itu tidur itu 8 jam dalam sehari itu itu minimal gitu. Dalam penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya Wahyu tidur jam 12, itu jam 6 udah bangun, itu kan hanya beberapa jam tidur tuh. Itu otomatis kan kurang. Itu mengakibatkan belajar nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, jadi dikurangi itu gabung-gabungnya. Terus tuh main game itu sebenarnya sih banyak negatifnya itu daripada positifnya. Walaupun kan terkadang kan kita menghilangkan stres kayak gitu. mungkin hobi ya, Pak. Ya, tapi maksudnya kan diimbangi kayak gitu. Nah, jangan setiap malam main game atau nongkrong. Itu biasanya nongkrong tuh main game tuh akhirnya. Ya, Nah, jadi Wahyu kan udah SMA nih, pasti kan paham lah gitu loh. Oh, saya kalau misalnya yang terbaik untuk diri saya harus seperti ini gitu loh. Ini game ini nggak memperbaiki gitu loh kan. Marah membuat enggak konsentrasi kayak gitu, nah kan nanti di sekolah ngantuk. Nah, jadi kalau misalnya itu enggak membuat kita bahagia, malah kita misalnya sering-sering enggak konsen, itu kan bisa dijauhi kan, itu kan kehendak kita. Dan kalau misalnya kita bisa atau kita mau menjauhinya itu kan enggak sulit itu kan. ya. Ya kan tinggal lagi di diri Wahyu gitu loh. Oh, saya nggak usah main game lagi, saya harus belajar aja kayak gitu nah, supaya bisa mendapatkan nilai yang baik kayak gitu Nayu. Ya, Jadi Wahyu silakan dipikirkan lagi ya, terutama yang mengenai tidur ya, itu main game itu memang kalau misalnya mau sekaligus berhenti itu memang susah. Di samping itu kita harus ada niat gitu loh untuk berhenti. Berhentinya itu sejenak. Kalau misalnya sekarang nih tiap malam main, seminggu itu bisa jadi 2 kali kan, artinya berguyur lah kan kayak gitu, berguyur. Nah, nanti hilang tuh. betul. Ya, Ya, jadi seminggu sekali kan itu aja main game supaya nggak terlalu mengganggu belajarnya. jangan terlalu sering begadang ya. Supaya nggak terlalu sering begadang. Mungkin itu yuk mengenai apa supaya belajarnya mandiri gitu loh, supaya ke sekolahnya nggak sering terlambat kan, bisa jadi seperti itu yuk. Oh, Pak. Iya. Hmm. Gimana kira-kira yuk langkah-langkah yang harus diambil ke depannya? Pertama tadi kan tidurnya harus cepat itu main game dikurangi. Kalau bisa jangan lagi kan seperti itu kan. Ya, Pak, itu Ah, langkah-langkahnya. ya Bisa terus tuh sih datang ke musyawarah sekolah. dulu, Ah, mm, musyawarah dulu apa dibelikan motor apa ini ngekos ah, dulu biar nggak iya iya terlambat iya. lagi. Kalau itu kan itu nggak bisa kan Wahyu memutuskan, harus dibicarakan dulu kan, musyawarahkan dulu dengan orang tua gimana baiknya. Ya, Mereka kan pasti tahu juga yang terbaik untuk Wahyu. Jangan pula nanti, Pak, saya harus beli motor ini atau saya harus ngekos di dekat sekolah kan. Artinya jangan memaksakan kehendak. Ya, sampaikan saja gini-gini. Kalau misalnya ayah setuju kan mau ngekos, apa kan itu lebih baik. Tapi kalau ya, kalau katanya ya udah, kalau ah, orang tua mampu ya, Pak. Kalau nggak mampu dem. ya betul. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Jalan aja kan yang sekarang itu kan yang lebih baik lah ibaratnya kan. Ya, Pak. Iya, betul. Kira-kira seperti itu ya. Bisa itu kira-kira yuk diterapkan untuk kedepannya agar hal ini tidak terulang lagi gitu loh. Nah, insya Allah bisa, Pak. Lah bisa. Saya yakin nih kalau misalnya laki-laki menyampaikan ini sebenarnya sih ibaratnya sumpah gitu loh yo. Jadi ketika itu disampaikan ini harus benar-benar dilaksanakan gitu loh. Supaya nggak terulang lagi kan. Ini kan untuk kebaikan Wahyu kan. Ya, Pak. Ya, supaya Wahyu tamat sekolah ini bisa lebih baik lagi kan. Ini apalagi laki-laki. Laki-laki ini kan nantinya akan memimpin ini, ya kan? Ya, Kalau pemimpinnya ini udah amburadul sekarang gimana mau
pemimpin ke depannya kan kira-kira seperti itu. Semakin suram masa depannya, Pak. Semakin curam, makanya harus diperbaiki sekarang supaya jiwa-jiwa kepemimpinnya itu kan semakin berkembang gitu loh. Ya mungkin itu yuk ya yang bisa kita bahas ya. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Wahyu sampaikan atau seperti apa, silakan yuk. Nggak ada nih, Pak. Itu Gak ada. cukup, Pak. Udah cukup kayaknya. Udah memuaskan lah ibaratnya nah. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan harapannya seperti itu. Seperti itu ya, yuk mudah-mudahan kedepannya bisa Wahyu lebih baik, ya kan, bisa membagian orang tua, gitu lah. Amin. Ya, baiklah yuk. Mungkin itu ya, gimana bisa Sebelumnya kita, terima kasih dulu ya, Pak. ya, bisa Ya, kita akhiri? ya, Pak. Nah, baik, terima kasih yuk. Mudah-mudahan kedepannya Wahyu lebih baik, ya. Nah, kalau misalnya masih Ya, terjadi hal-hal yang kurang ya, ataupun berkaitan dengan hal sekarang, atau misalnya ada hal-hal yang lain yang mengganggu pikiran Wahyu, nggak apa-apa, hubungi aja Bapak. Bapak akan selalu terbuka untuk membantu Wahyu. ya, Pak. Oh iya, oke. Siap, tetap semangat ya yuk. Tetap semangat Ya, dan sukses selalu, jaga kesehatan, salam dengan keluarga ya. salam balik. Oke, terima kasih Ayu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.